Orang kalau sudah punya sifat keakuan yang tinggi, dia selalu merasa lebih tua, lebih benar, pengen dihargai, pengen dihormati. Sehingga ketika ada sesuatu yang ia lihat tidak sesuai, dia cenderung kepada marah dan emosi. Mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, dia cenderung kepada marah dan emosi. Kemudian dia merasakan sesuatu keadaan tidak sesuai dengan dirinya, dia pun akan marah dan emosi. Orang yang segala sesuatu hobinya marah dan emosi pasti akan memiliki penyakit. Marah dan emosi adalah ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Itulah kenapa orang ketika lagi marah, jantungnya terpengaruh. So, orang sering marah-marah, detak jantungnya kenceng nggak? Pasti kenceng kan? Ada nggak orang lagi marah, dipegang jantungnya, jantungnya slow motion gitu. Duk, 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 duk. Nggak ada. Orang kalau lagi marah, pasti detak jantungnya kenceng. Apa fungsinya jantung? Jantung berfungsi memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi ternyata penyakit darah tinggi bukan dari makanan, melainkan dari sifat kita. Adanya keakuan yang tinggi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan jika tidak sesuai, lahirnya marah dan emosi. Orang yang sering marah-marah, hobinya marah-marah, so darah tinggi penyakitnya. Sekarang bagaimana jalannya kalau pengen sembuh? Tanyakan pada diri, apakah marah dan emosi bisa sembuh dengan obat? Apakah marah dan emosi bisa sembuh dengan herbal? Apakah marah dan emosi bisa sembuh di terapi? Dipijat, diurut gitu? So, saya tanya teman-teman, marah dan emosi bisa sembuh nggak minum obat? Marah dan emosi bisa sembuh nggak minum herbal? Marah dan emosi bisa sembuh nggak dengan dipijat, diurut gitu? So, bisa sembuh nggak? Bisa jawab nggak? Saya tanya sekali lagi, marah dan emosi bisa sembuh nggak dengan obat kimia? Marah dan emosi bisa sembuh nggak dengan herbal? Marah dan emosi bisa sembuh nggak dengan kimia, apa dengan pijat urut dan lain sebagainya? Nggak bisa kan? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itulah firman-Nya. Jadi kalau kita pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, bukan mencari apa obatnya, apa herbalnya, apa terapinya. Apalagi menyalahkan makanan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah memberikan teguran. Kalau kita nggak mau berubah, maka sampai kapanpun darah tinggi itu akan tetap ada. Jadi kalau udah tahu penyebabnya adalah marah dan emosi, maka rubahlah. Rubahlah. Sok, tanyakan kepada dokter, dok, benar atau tidak? Penyakit darah tinggi, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tanyakan ke dokter. Dok, benar atau tidak? Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Tanyakan ke dokter. Bahkan dokter mengklaim penyakit darah tinggi adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Karena sampai detik ini dokter tidak bisa menemukan obat penyakit darah tinggi. Ketika organ tubuhnya yang bermasalah, mungkin obat bisa jadi solusi. Tapi ini bukan organ tubuh yang bermasalah. Tapi ini adalah sifat kita yang bermasalah. Sifat gak bisa diobati dengan kimia, sifat gak bisa diobati dengan herbal, sifat gak bisa diobati dengan terapi. Maka kalau pengen sembuh, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau pengen sembuh lantas bagaimana? Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat. Yuk minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu tidak sesuai dengan diri kita, minta tolong dulu sama Allah dengan sabar. Maknanya apa? Jangan langsung mudah emosi. Jangan langsung mudah marah. Perintahnya sholat. Apa sholat? Cegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya kita melakukan hal-hal yang keji, melakukan hal-hal yang mungkar. Marah, kasar, banting-banting, pukul-pukul. Jangan. Justru Allah memberikan solusi. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Ketika kita memilih untuk sabar, Allah bersama dengan kita. Terbuka segala kebaikan, tertutup segala keburukan.
Tapi kalau kita memilih untuk marah, kita memilih menjauh dari Allah. Terbukanya segala keburukan, tertutupnya segala kebaikan. Sok, kalau Anda lagi marah, bisa berpikir jernih nggak? Bisa berpikir baik nggak? Mustahil, teman-teman. Sederhana saja. Anda lagi marah ke pasangan. Hidup dengan pasangan sudah lama. Kebaikan pasangan sudah nggak bisa kehitung. Tapi ketika Anda sedang marah kepada pasangan, tidak ada satupun kebaikan yang Anda ingat. Yang muncul dalam pikiran kita, yang muncul dalam benak hati kita, semua tentang kekurangannya, semua tentang keburukannya. Benar atau tidak? So, orang ketika lagi marah, terbuka segala keburukan, tertutup segala kebaikan. Coba ingat-ingat kalau Anda lagi marah kepada pasangan, benar atau tidak? Tidak ada satupun kebaikan pasangan yang diingat, munculnya tentang kekurangan, munculnya tentang keburukan. Benar atau tidak? So, ketika kita sering marah-marah, terbukanya segala keburukan, tertutupnya segala kebaikan. Apa kabar usahanya? Sulit nggak? Ekonominya sulit nggak? Dagangannya laris nggak? Sok, ketika sering marah-marah, rumahnya banyak nyamuk nggak? Sok, rumahnya berantakan nggak? Ketika sering marah-marah, anaknya rewel nggak? Anaknya berpenyakit nggak? Sok, teman-teman. Jadi ternyata marah itu membuka segala keburukan. Hal-hal tidak baik akan berdatangan kepada diri kita. Sedangkan kebaikannya tertutup. Makanya orang ketika marah, jika tidak langsung di stop, dia akan terus meningkat. Masalahnya akan terus semakin banyak. Inilah bahayanya sifat marah. Marah boleh, tapi marah pada tempatnya. Jika apa-apa harus marah, inilah yang bermasalah. Masuk rumah, pintu istri nggak ada, marah. Mau makan, lauknya nggak cocok, marah. Lihat anak lagi tidur, marah. Apa-apa marah-marah mulu. Sok darah tinggi, teman-teman. Darah tinggi, teman-teman. Jadi siapapun yang terkena penyakit darah tinggi, bukan apa obatnya, apa herbalnya, apa terapinya. Yuk, siap nggak? Kedepankan sabarnya. Penyakit darah tinggi penyebabnya bukan apa dari makanannya, apa dari sayurannya, apa dari yang lainnya. Bukan. Yuk renungkan. Sadar nggak sering marah-marah? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Jika udah tahu penyebabnya marah-marah, maka ayo ikhtiarkan jasmaninya pula. Penyebabnya marah-marah sekarang diganti. Wasta'inu bisobri wassalat. Yuk kedepankan sabar, jangan marah-marah. Yuk lakukan diri kita perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Itu kalau pengen sembuh. Jasmani boleh diikhtiarkan. Ikhtiarnya jasmani ada medis, ada alternatif. Ikhtiarnya medis bisa dengan obat-obatan. Fungsinya apa? Untuk membantu melancarkan peredaran darahnya supaya tekanannya tidak terlalu tinggi. Kemudian ikhtiar lewat alternatif. Pakai apa? Pakai herbal dengan terapi. Itu hanya ikhtiar untuk membantu. Bukan untuk menyembuhkan. Membantu. Karena ikhtiar apapun dalam menjemput sehat diperbolehkan oleh Allah. Selagi tidak keluar dari syariat agama. Jika Allah sudah meridhoi kita sembuh, satu butir nasi yang kita makan, jika Allah sudah ridho sembuh, sembuh penyakit kita. Seteguk air yang kita minum, jika Allah sudah meridhoi sembuh, sembuh penyakit kita. Karena sembuh bukan milik seberapa mahal harga obat yang harus kita beli, bukan milik seberapa jauh ikhtiar yang harus kita tempuh, dan bukan milik seberapa canggih teknologi yang harus kita pakai. Sembuh itu milik Allah. Wa idam maritu fahuwa yasfin. Pertolongan itu milik Allah, segala-galanya itu milik Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, maka dekatilah dulu. Jangan sibuk ke sana kemari dulu, dekati Allah dulu, sadari kesalahan dulu. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Karena untuk menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Untuk mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya sebatas mengubah keadaan kita. Mudah bagi Allah. Maka hayu, tanamkan keimanan, ketauhidan dalam hati yang kuat. Cukup Allah sebaik-baik penolong kita, cukup Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengannya. So, nanti enak sembuhnya. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah,
kemudian perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, kita ikhtiarkan jasmaninya, mudah. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, harus dengan herbal, harus dengan terapi, mudah bagi Allah untuk mempertemukan obat herbal dan terapi yang terbaik. Jika jalan sembuh kita lewat perantara dokter, lewat perantara ustadz, lewat perantara kiai, teman, terapis, tetangga, sahabat, mudah bagi Allah untuk mempertemukan kita. Mudah, teman-teman. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka tugas kita bukan mengambil peran Allah, bukan mengambil seakan-akan gak butuh Allah. Bingung nyari obat, bingung kesana kemari. Ada Allah, kenapa dibikin bingung? Tuh teman-teman, Allah bukan sedang nyuruh kita bingung, Allah bukan sedang nyuruh kita kesana kemari. Justru pesan Allah sederhana, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika Anda merasa dirinya beriman, maka bertobat itulah kunci yang utama. Tidak semua manusia akan mau bertobat. Bahkan banyak manusia ketika sakit suruh istighfar tersinggung. Banyak manusia ketika sakit disuruh tobat malah bermusuhan. Banyak, teman-teman. Padahal Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah, merasa diri nggak punya dosa. Orang soleh, orang alim merasa nggak punya salah, merasa dirinya baik, Allah nggak suka. Apalagi ada orang soleh kagak, alim kagak. Dikasih sakit, bahkan tidak menyadari itu kesalahannya, tidak menyadari itu dosanya. Ya salam. Musibah terbesar itu, teman-teman. Karena musibah terbesar adalah ketika kita tidak mampu menemukan kesalahan pada diri kita sendiri kepada Allah. Itu musibah terbesar. Ketika kita tidak mampu menemukan kesalahan diri kita kepada Allah. Itu musibah terbesar. Merasa diri sudah baik, merasa diri sudah benar. Itu musibah terbesar, teman-teman. Kesombongan. Sebagaimana iblis, musibah terbesarnya adalah kesombongan. Ya. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Sederhana sekali. Perbaiki penyebabnya, ikhtiarkan jasmaninya. Udah, kerjakan. Kerjakan aja, perbaiki. Yang tadinya marah-marah, sekarang diganti. Bahkan lihat, kalau kita punya hobi marah-marah, kemudian kita berhubungan dengan pasangan kita, terpancarlah sperma, terjadilah pembuahan. Apa benihnya? Sifat-sifat kita. Jika benihnya sifat marah-marah, anaknya pun akan terkena benih sifat marah-marah. Sehingga ketika orang tuanya marah-marah, anaknya juga punya hobi marah-marah. Orang tuanya darah tinggi, anaknya darah tinggi. Itulah kenapa penyakit darah tinggi disebutnya penyakit keturunan atau penyakit genetik. Kalau kita pengen sembuh, udah tahu orang tua kita suka marah-marah, maka jangan ikut-ikutan suka marah-marah. Oke? Kalau kita punya sifat marah-marah, kita berhubungan dengan pasangan kita, terpancar sperma, terjadi pembuahan. Apa benihnya? Ya sifat-sifat kita. Itulah kenapa penyakit darah tinggi disebutnya penyakit genetik, penyakit keturunan. Penyakit keturunan. Kalau nggak pengen punya keturunan darah tinggi, maka mulai dari diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Mulai dari diri kita, yuk rubahlah sifat marah-marah dan emosi dengan kedepankan sabar. Tuh teman-teman. Ya, makanya itulah jalan sembuhnya. Nanti ikhtiar jasmaninya mudah, ikhtiar jasmani mah apa aja boleh, selagi tidak keluar dari syariat agama. Waalaikumsalam semuanya. Lantas bagaimana kalau darah rendah? Nih, kebanyakan perempuan yang terkena darah rendah. Segala penyakit berkaitan tentang darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya, penyakit yang berkaitan tentang hatinya. Orang yang memiliki penyakit darah rendah adalah orang dengan sifat yang lemah, mental yang lemah, hati yang lemah. Orang dengan sifat mental hati yang lemah, orangnya cenderung sulit bahagia. Kenapa sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada orang lain, pada keadaan, pada mulut orang lain. Ketika ada orang berucap tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tersinggung, baper, sedih, nangis, kecewa, mewek. Jika keadaannya tidak sesuai dengan yang ia harapkan, tersinggung, baper, sedih, nangis, mewek. Sob, saya tanya teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, benar atau tidak teman-teman baperan? Sob, benar atau tidak kalau orang darah rendah itu baperan? Gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, gampang ngebatin, gampang terluka hatinya.
kemudian gampang baper, gampang mewek. Sok. Yang terkena penyakit